Di manakah dirimu yang garis titik-titik? Oke. Oke, saya menemukannya adalah di halaman 4.34. Silahkan dibuka. Bingung? Makanya saya tidak akan mencabut Anda dari buku Anda. Silahkan dibuka di halaman 4.34. Oke, ada ya. Nah, 4.34 di situ ada informasi. Di situ kan Anda temukan tuh ada yang titik-titik dan ada yang garis tegas. Ya kan? Di gambar 4.10. Betul? Nah, kemudian ada informasi bahwa garis tegas itu adalah otoritas lini, kemudian titik-titik adalah otoritas staf yang tadi saya nyatakan sebagai koordinasi. Oke, sudah ketemu di situ ya. Nah, yang termasuk dengan instruksi itu tadi, yang kemudian teman-teman artikan secara perintah, itu sebenarnya tidak akan dicabut jauh dari lini otoritas lini itu, yang tegas itu loh. Jadi ketika kemudian si direktur itu memberikan perintah kepada wakil direktur, memberikan instruksi kepada wakil direktur, itu dijelaskan di dalam garis yang tegas itu yang dimaksudkan perintah. Nah, kalau sudah memberikan perintah ketegasan semacam itu, maka jelas siapa yang harus melaksanakan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ya kan, ada ketegasan perintah yang dijelaskan di dalam garis yang tegas itu tadi, di dalam proses koordinasi, sehingga ketika kemudian ditanyakan siapa yang harus melaksanakan, siapa yang harus bertanggung jawab, jelas bisa tergambar di dalam kaitan yang terkait dengan instruksi. Jadi instruksi itu adalah perintah yang secara tegas dinyatakan di dalam struktur organisasi dan digambarkan kepada otoritas lini yang ada di dalam gambar kita itu. Itu yang dimaksud dengan instruksi. Nah, kata instruksi ini sendiri itu kadang juga digunakan di dalam proses untuk melakukan aktivitas actuating. Saya sekarang sudah loncat ya, kalau ini adalah pengkoordinasian. Sekarang saya masuk di dalam konteks actuating yang dilakukan di dalam setiap kelompok pekerjaan tersebut. Misalnya, di situ ada wakil direktur keuangan, kemudian di bawahnya kan ada manajer divisi keuangan. Masih di gambar 4.10 halaman 4.34. Nah, manajer divisi keuangan di situ sebenarnya itu kan sifatnya adalah manajemen. Jadi manajemen divisi keuangan, atau bisa juga kita sebutkan hanya sebagai divisi keuangan. Betul? Di dalam divisi keuangan itu ada manajernya, kemudian ada bawahannya. Ketika manajer itu memberikan instruksi, maka sama seperti ketika kita membahas tadi, bahwa si manajer itu memberikan tugas, perintah kepada bawahannya untuk melaksanakan satu pekerjaan tertentu. Tentu saja ini karena terkait dengan struktur organisasinya. Jadi secara tegas memang diberikan di situ. Itu yang dimaksud dengan instruksi. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan pendelegasian? Ketika kita membicarakan mengenai pendelegasian, itu sebenarnya tidak akan lepas dari kondisi kontekstual. Ketika kemudian tidak mungkin satu pihak menjadi terlalu arogan dengan saya itu adalah atasan Anda. Atasan akan melakukan proses pendelegasian karena dia merasa bahwa pekerjaannya tidak bisa dilakukan secara sendiri. Pekerjaan